Oke, ini ada satu istilah ya yang difasilitasi di dalam Undang-Undang Tata Ruang. Sistem nasional, sistem provinsi, dan sistem kabupaten kota. Gitu ya. Apa yang disebut dengan sistem nasional? Apa yang disebut dengan sistem provinsi dan apa yang disebut sistem kabupaten? Nah, itu sebenarnya menyangkut dengan kewenangan, ya, landas kewenangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan di tempat itu, gitu loh. Contoh, jalan kabupaten, ya, jalan kabupaten itu adalah sistem sistem kabupaten, ya, karena dia menjadi urusan daripada pemerintah kabupaten. Sampai sistem kota. Jadi kalau sampai ke sistem RT RW itu nggak nyampe gitu ya, atau kelurahan. Jadi kalau jalan-jalan di kota, ya, itu sudah sistem kota namanya. Jadi itu fungsinya sudah pemerintahan kota. Nah, sistem nasional itu kalau menyangkut struktur-struktur yang menjadi perhatian nasional, apa contohnya? Ya, salah satu yang cukup jelas adalah jalan nasional. Jalan nasional itu ya jalan yang menghubungi antar ibu kota provinsi, ya. Dan itu datanya sudah ada, ya, sudah ada kebijakannya, dan itulah urusan daripada pemerintah pusat. Kemudian apalagi sistem nasional. Mungkin ada lagi namanya sekarang pelabuhan-pelabuhan, bandara, atau rumah sakit tipe A gitu. Atau apalagi ya. Saya kira hampir semua sektor dia punya sistem atau struktur yang menjadi urusan dari pemerintah pusat ya. Kalau jalan tolnya apa nih? Jalan tol. Tol ini urusan siapa nih? Pusat atau daerah? Atau siapa? Kalian tahu nggak? Denny, tahu nggak? Pusat, Pak. Hah? Pusat, Pak. Pusat, enak aja yang ngomong pusat. Emang itu jalan nasional gitu, tol. Jalan tol itu jalan nasional nggak? Yang disebut dengan jalan nasional di Jawa ini mana? Coba, saya mau nanya. Nah, jalan nasional itu jalan Pantura itu jalan nasional gitu. Kalau tol ini bukan pusat, ini pusat swasta ini. Kan tol udah swasta ini. Makanya dia pengaturan sendiri itu di dalam undang-undang jalan itu. Ya, jadi dia tidak masuk dalam kewenangan pusat sebenarnya gitu. Tapi Cuman kan tapi ya, kan ada BPJT, Pak. ya itu sekarang kan BPJT itu kan regulator gitu loh. Kenapa? Karena dia melihat bahwa ini mempunyai investasi dan berdampak, maka pemerintah turun sebagai regulator gitu loh. Regulator loh. Jadi pelaksananya itu bukan bukan pemerintah gitu loh. Yang pemerintah itu yang mana ya? Mungkin Jagorawi pemerintah kali ya. Jagorawi sampai jalan tol eh, lingkar kota ini apa? Lingkar kota ini masih pemerintah ini. Tapi kan inisiasinya dari pusat, Pak. Ya, Inisiasinya dari pusat, Pak. ya itu karena dia regulator gitu loh. Contoh gini loh. Contohnya kapan ini menjadi urusan swasta? Jadi jalan swasta yang pertama itu dulu dia menjadi subordinat, makanya dulu proyek-proyek jalan tol itu di pusat semua ya. Zaman Orde Baru kan di pusat, Bina Marga. Jadi dia mulai bagi-bagi itu. Kalau Anda bilang misalnya ada Utama Karya, apa, yang karya-karya itu ya, itu kontraktor itu, bukan bukan pemilik gitu. Karena masih pusat dulu, dulu pusat ya. Tapi regulasi di dalam beberapa kebijakan setelah itu menempatkan tol itu itu adalah bukan urusan pemerintah gitu loh, sebenarnya gitu loh. Kecuali dia masuk, makanya di dalam PSN, ya, di dalam Perpres 6 tahun 2016 ya, 3 nomor 2016 kalau nggak salah Perpres itu tentang PSN, proyek strategis nasional itu dimasukkan semua jadi urusan pusat. Nah, itu di situ konyolnya gitu. Padahal dulu di kebijakan sebelumnya itu udah dikeluarkan. Mulai diswastakan itu kan sejak jalan tol Jakarta Serang ya, itu swasta ya. Sudah mulai dikonsesikan. Makanya ada tiga itu ya, tiga pilar, tiga perusahaan ya dulu ya. Kemudian selebihnya, apalagi yang PSN itu sangat swasta. Nggak ada yang pakai uang pemerintah lagi gitu. Walaupun swastanya itu adalah BUMN ya. Beberapa tuh BUMN ya. Utama Karya, kemudian Adikarya, dan sebagainya itu ya. Dan mereka ngutang. Nah itu juga masalah juga tuh dalam aspek pembiayaan pembangunan kemarin itu. Dan
tadi disebut dengan dibentuknya BPJT itu karena swasta ini perlu diatur, dikendalikan gitu loh. Makanya dibikin BPJT. Ya sebenarnya itu pintar-pintarnya inilah PU ya untuk bikin-bikin lembaga-lembaga itu ya. Karena juga ada kepentingan internal ya menyangkut masalah itu. Oke, itu menyangkut masalah ini ya. Kemudian, oke, jadi tadi ukurannya itu adalah orang ya, orang ataupun berdasarkan kelompok orang gitu loh. Ya, ini penyediaan fasilitas itu dengan itu ukurannya. Termasuk jalan tol itu juga dulu pakai ukuran dia bukan ukuran orang, tapi LHR ya, lalu lintas harian rata-rata. Jadi di satu tempat kalau LHR-nya di atas 20.000 kendaraan per hari, ya itu bisa dibikin jalan tol. Ternyata banyak jalan tol itu dibangun di bawah standar itu, gitu loh. Ya, kalau untuk yang di jalan tol Jawa ya agak lumayan rame gitu ya. Agak lumayan rame karena memang LHR-nya tinggi gitu. LHR yang melintasi di Pantura itu tinggi. Tetapi yang di jalan tol Sumatera itu LHR-nya nggak sebesar itu, nggak sampai 20.000 unit kendaraan per hari itu. Makanya kosong, sepi ya. Ramenya hanya baru pagi atau sore ketika orang pergi kerja ataupun pulang kerja. Kalau jam-jam biasa itu kosong gitu. Itu bisa ditemukan. Artinya pembangunan jalan tol itu sudah tidak mengikuti standar gitu. Oke, kemudian, nah ini saya bicara lagi ya. Ukurannya itu adalah sebenarnya pelayanan ke orang gitu ya. Nah, sebenarnya begitu ya. Tetapi sekarang ada beberapa kebijakan sektor ya yang tidak mendasarkan pada itu, tapi kepada kelengkapan fasilitas. Contoh yang paling gampang itu adalah rumah sakit gitu. Ada rumah sakit tipe A, B, C ya. Itu tipe A, B, C itu tidak menggambarkan jangkauan layanan gitu. Tapi kelengkapan fasilitas gitu. Jadi misalnya contoh eh, kalau dia punya pertama dia kalau dia hanya sekedar menyediakan konsultasi dokter, dia cukup pakai klinik. Gitu. Klinik. Nah, kadang ada rawat inap gitu loh. Rawat inap hanya untuk 1 hari 2 hari, mungkin beberapa klinik bisa gitu ya. Tapi kalau sudah banyak pasien gitu ya, nah itu udah ukurannya sudah rumah sakit. Nah, selebihnya adalah masalah kelengkapan fasilitas. Apakah ada alat katakanlah ronsen, alat lab untuk mengukur darah ya, kemudian juga banyak peralatan-peralatan medis itu didasarkan kepada kelengkapan fasilitas ya kurang itu, termasuk juga untuk beberapa fasilitas transportasi juga dia mendasarkan pada itu gitu. Jadi nah sebenarnya yang paling banyak gagal itu konsepnya itu di transportasi ya. Karena banyak yang salah 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 desain ya dalam penentuan fasilitas ini. Oke, nanti kita coba lihat lagi ya. Nah, jadi gini loh. Ini ada beberapa infrastruktur ya. Kalau dia memang skalanya besar, ya, itu oke, pemerintah yang pusat yang akan mengelola. Tetapi ternyata kita lihat ada beberapa urusan yang tidak harus pusat yang mengurus sampai ke daerah itu gitu. Nah, ini makanya artinya pemerintah pusat itu memang harus menentukan apa-apa saja bentuk pelayanan yang dia bisa berikan. Nah, kemarin ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, kalau Anda baca di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 itu ya, bisa dilihat pemerintah pusat itu bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang kecil gitu loh. Karena ada kategori risiko dan PMA ya. Jadi risiko tinggi itu pusat gitu loh. Ya. Padahal kecil gitu loh. Nah, yang PMA ini kalau dia ada investasi asing gitu ya, itu diurus oleh pusat. Jadi kebetulan saya kemarin juga melakukan penilaian terhadap izin-izin itu ya KKPR di beberapa lokasi dan agak males ya karena contoh misalnya gini, orang buka gerai apa ya, McDonald, McD ya di satu tempat di sana karena di Kabupaten mana tuh Lampung Selatan misalnya gitu. Itu izinnya pusat gitu loh.
Karena dianggap McD itu adalah PMA gitu. Saya kira ini terlalu apa ya, nggak tepat gitu cara membagi urusan seperti itu. Atau yang ini masalah PMA ya, termasuk juga kategori risiko itu juga agak sedikit membingungkan ya. Pengertian risiko itu apa gitu? Risiko tinggi, rendah itu, walaupun BKPM dia agak menyusun beberapa kriteria tentang itu ya, tapi menurut saya nggak tepat. Tapi ini adalah alasan pemerintah masuk ke urusan-urusan yang kecil ya di daerah gitu. Kalau kita lihat di berbagai sektor, ketika tidak tahu bagaimana menentukan jangkauan pelayanan tadi, akhirnya itu ditentukan dalam RTR. Jadi salah satu fungsi yang dahsyat dari RTR ini adalah menentukan jangkauan pelayanan itu gitu loh. Jadi kalau katakanlah misalnya di situ harus ada pelayanan perdagangan regional gitu loh. Nah, dia harus menentukan skala regionalnya apa gitu. Kalau untuk nasional itu kan melalui PSN itu ya, yang sekarang kita kenal. PSN itu dia anggap itu adalah program pusat ya, yang bisa dilakukan di mana saja. Dan sampai-sampai RTR juga harus ngikutin. Nah, ini masalah juga gitu. Tetapi untuk di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi ya, itu sebenarnya ada satu fleksibilitas ya. Karena tidak bisa ditentukan gitu ya. Beberapa fasilitas itu jangkauan pelayanannya gitu. Nah, dalam situasi seperti itu memang harus ada ketegasan ketika dia harus masuk ke dalam urusan itu. Misalnya, katakanlah jalan misalnya jalan menghubungkan, contoh ya, jalan lama ya, Jakarta Bandung ya, itu lewat Cianjur ya, dan sampai ke Bandung itu kan jalan nasional gitu. Tapi ada jalan alternatif yang lewat Purwakarta ya, Purwakarta itu masuk jalan nasional nggak? Nah itu enggak misalnya. Itu maksudnya di level mana nih? Provinsi atau di kabupaten? Nah itu sebenarnya harusnya clear itu di dalam rencana tata ruang. Karena terus terang sektor sudah nggak mampu ya untuk bisa, ya saya mengatakan di beberapa daerah itu ada yang tidak mampu ya, kami serahkan aja ini levelingnya di mana gitu, apakah ini jangkauan pelayanannya untuk nasional, provinsi, kabupaten, kota. Oke, kemudian sistem internal perkotaan merujuk pada struktur ruang, namun dalam kasus sistem wilayah juga menggunakan pola ruang. Ini ngerti nggak maksudnya? Sistem internal perkotaan itu kan basicnya teori kota ya, itu dia menggunakan ukuran struktur ruang. Ya, struktur ruang itu apa? Ya, pada umumnya menyangkut pelayanan tertentu ya di perkotaan. Ada pelayanan-pelayanan untuk kesehatan, untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi dalam sistem wilayah, struktur ruang itu ya, sistem internal wilayah itu tidak menggunakan struktur, tapi mereka sering menggunakan pola, nah ini, pola ruang. Jadi ada ketidak konsistenan dalam penggunaan parameter ya di dalam mengukur skala pelayanan. Katakanlah misalnya contoh di sistem wilayah kabupaten itu ada mereka tidak bicara masalah rumah sakit, ya, tapi mereka bicara masalah kawasan pelayanan kesehatan, gitu. Atau misalnya kawasan pertanian, gitu. Atau misalnya kawasan eh, kawasan industri, ya. Tapi tidak bicara masalah struktur, ya. Tapi lebih kepada pola. Nah, gitu loh. Kalau di kota kita masih bisa bicara dengan suatu bentuk yang lebih jelas ya. Kita butuh rumah sakit ini, rumah sakit paru-paru, kita butuh rumah sakit ginjal, ya. Kita butuh sekolah, sekolah boarding school dan sebagainya lah gitu. Itu ukurannya jelas gitu loh, konkret gitu. Tapi di level wilayah ya, kabupaten, provinsi, nasional, mereka menggunakan pola saja gitu. Oke, sampai di sini ini agak panjang juga ya. Mungkin ada diskusi dulu ya. Siapa tahu ada yang ingin menyampaikan suatu pandangan, silakan aja. Lady, Zakaria, atau siapa ini yang lain? Ini satu lagi mana nih? Syahadat, mana Syahadat? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau agak pusing ya penjelasannya? Karena ini terlalu apa ya? Kita menggunakan beberapa istilah-istilah yang
yang sebenarnya kalian harus fasih ya dalam menggunakan istilah itu gitu. Silakan. Nanti bisa dibaca beberapa referensi ya yang saya sudah kirim di folder itu. Itu ada tulisan dari Rondinelli, juga ada kajian tentang urban governance ya. Saya bicara masalah ini dulu nih, peran pemerintah dulu nih. Ya. Karena saya kalau mengambil contoh untuk kasus peran-peran swasta, ya, dan peran masyarakat tuh masih sangat sedikit. Tapi nanti kita coba sampai ke sana diskusinya.